Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesus Tungker dengan NIM 2404031122 dari kelompok 8C. Di sini kami akan membahas tentang aplikasi inventory. Inventory adalah software yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola, memantau, dan melacak stok barang secara efisien dalam suatu bisnis atau organisasi. Tujuan utama dari aplikasi inventory yaitu mencatat data barang, mengelola transaksi barang masuk dan keluar, memantau jumlah stok secara real time, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, membuat laporan stok atau pergerakan barang, meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada gambar dan juga ada berupa username, password, dan login. Baik, di sini kita akan mengisi admin. Kita coba passwordnya salah. Kita kunci. Oke, kita ulangi. Kita buat password yang benar dan ya bisa login berhasil. Baik, perkenalkan, nama saya Florenita Vela Batari Ansar dengan NIM 2404031134 dari kelompok 8C. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai form menu utama. Tools yang digunakan di sini yaitu pada kata selamat datang di program inventory barang, yaitu menggunakan tools label, lalu ada button yang berwarna merah muda, button data barang, barang masuk, barang keluar, dan laporan. Lalu kita masuk ke data barang. Lalu selanjutnya kita masuk ke form data barang, yaitu form yang berfungsi untuk mengecek ketersediaan stok yang ada di toko. Tools yang digunakan pada form ini yaitu ada label untuk judul form data barang, lalu label juga digunakan untuk kode barang, nama barang, satuan, dan stok. Lalu setelahnya tools yang digunakan yaitu ada text box untuk menginput kode barang, nama barang, dan stok. Lalu ada combo box untuk menginput satuan pieces, box, kilogram, dan liter. Selanjutnya ada button. Lalu selanjutnya ada data grid view yang berfungsi untuk menampilkan data barang yang ada di toko, yang berisikan kode barang, nama barang, satuan, dan stok. Selanjutnya kita isi nama barang, menginput nama barang, satuan, dan stok. Lalu jika kita mengklik tombol batal, maka otomatis akan kosong atau ke reset. Lalu kita isi kembali. Lalu kita klik simpan, maka akan muncul tampilan data berhasil disimpan. Maka kita klik OK. Lalu kita ke PHP My Admin. Barang yang sudah kita input tadi akan otomatis tersimpan di sini. Begitupun untuk barang masuk dan juga barang keluar. Selanjutnya jika kita ingin mengedit, kita bisa klik nama barang, lalu edit yang ingin diedit. Lalu kita klik edit, maka akan muncul tampilan data berhasil diubah. Maka kita klik OK. Selanjutnya jika kita ingin menghapus barang, kita klik nama barang, lalu kita klik hapus. Maka akan muncul tampilan data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK.
Maka barang sudah kita hapus akan otomatis hilang dari data grid view. Lalu kita kembali ke menu. Baik, perkenalkan nama saya Randy William Purba dengan NIM 240403129. Di sini saya akan menjelaskan tentang form barang masuk. Di sini ada nama barang, di mana kita menggunakan tools tabel, sama seperti jumlah dan tanggal yang ada di sebelah sini. Fungsi tabel adalah memberikan keterangan pada input atau elemen tertentu. Selanjutnya ada text box, di mana ini digunakan untuk menyimpan input teks seperti nama barang atau jumlah. Selanjutnya ada tanggal, di mana kita menggunakannya untuk menginput tanggal kapan barang itu sampai atau masuk. Nah, di sini ada 4 tombol, di mana itu ada simpan, hapus, batal, dan menu dengan tools button. Selanjutnya di sini ada grid view untuk menampilkan data dalam bentuk tabel seperti daftar barang. Selanjutnya saya beri contoh barang masuk. Kita misalkan energy drink dengan jumlah 99 masuk pada tanggal 8, dan kita misalkan jika kita mengklik batal, maka formnya akan otomatis kosong atau reset. Kita akan mengisinya lagi. Kita klik simpan, maka akan muncul tampilan barang masuk berhasil disimpan. Maka kita klik OK. Lalu kita dapat menghapus barang yang sudah kita input dengan mengklik hapus di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan yakin ingin menghapus data barang masuk ini. Jika kita mencet no, maka akan kembali seperti semula. Lalu jika yes, maka akan muncul tampilan data berhasil dihapus dan stok barang dikurangi. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa klik menu untuk kembali ke. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lusita Mubolon dengan NIM 240403120. Saya berasal dari kelompok 8C. Saya akan menjelaskan tentang form keempat, yaitu form barang keluar. Tools yang kita gunakan yang pertama ada label, yang berfungsi untuk memberikan keterangan terkait input dari elemen form. Di sini kita ada 3 label, yaitu label nama barang, jumlah barang, dan tanggal keluar barang. Tools yang kedua yaitu ada text box yang digunakan untuk menginput teks. Di sini kita ada 2 text box, yaitu nama barang dan jumlah barang. Yang ketiga ada date time picker yang letaknya ada di samping label tanggal keluar. Date time picker ini digunakan untuk mempermudah kita memilih tanggal keluar dari suatu barang tertentu yang kita input. Tools yang keempat yaitu button yang digunakan untuk menyediakan aksi tergantung dari coding yang kita gunakan. Di sini kita ada 4 button. Yang pertama button simpan untuk menyimpan data yang tadi kita input. Button kedua ada batal yang digunakan untuk menghapus data yang kita pilih dari database. Button ketiga ada button hapus yang digunakan untuk menghapus input yang kita masukkan. Button keempat ada main menu yang digunakan untuk mengarahkan kita kembali ke menu awal kita tadi. Tools yang terakhir ada tools data grid view yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita contohnya menginput Indomie. Contohnya kita menginput Indomie sebanyak 3 pada tanggal 9 April 2025. Nah, jika kita ingin menyimpannya, kita klik button simpan. Lalu akan muncul notifikasi barang keluar berhasil disimpan. Kita klik OK. Lalu akan otomatis muncul di data di bawah. Selanjutnya, jika kita input Indomie lagi dengan jumlah 1 pada tanggal 8 April 2025, lalu kita klik batal.
maka input yang tadi kita masukkan akan otomatis terreset. Lalu jika kita pilih data dari tabel, lalu kita klik button hapus, akan muncul notifikasi yakin ingin menghapus data ini. Jika kita klik yes, maka data yang sebelumnya kita input akan tidak jadi ke-input dan stok akan kembali seperti semula. Klik OK. Lalu jika kita tekan button main menu, maka kita akan kembali ke menu utama sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jose Moreno Situmorang dengan NIM 2404035151. Di sini saya akan menjelaskan form laporan barang. Laporan barang ini menggunakan tools label, yang ini juga label, yang ini button, yang ini icon gambar, dan yang ini data grid atau tabel. Di sini kita bisa klik laporan stok barang, pilih laporan stok barang dan klik tampilkan laporan, maka akan menampilkan laporan stok barang, ada nama barang, satuan, dan juga stok. Bisa kita klik lagi tanda panah untuk mengganti jenis laporan. Kita pilih laporan barang masuk, klik panah dan pilih laporan barang masuk. Selanjutnya klik tampilkan laporan, maka laporan akan berubah menjadi sini laporan barang masuk, ada nama barang, jumlah, dan juga tanggal. Dan yang terakhir, kita bisa klik laporan barang keluar, tampilkan laporan, akan ada nama barang, jumlah, dan tanggal. Dengan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi kerja karena tidak perlu menyediakan laporan dengan lengkap, yaitu barang yang tersedia di toko, barang masuk, serta barang keluar, serta dengan pengaturan dan password data inventory jadi lebih aman. Adapun kelebihan dan kelebihannya antarmuka sederhana dan mudah digunakan, ada pilihan jenis laporan, tampilan tabel rapi dan informatif, navigasi jelas dengan tombol menu dan tampilkan laporan. Kekurangannya, tidak ada fitur ekspor atau Excel maupun PDF, tidak bisa filter atau cari data secara spesifik, tidak terlihat validasi atau notifikasi, tampilan belum responsif, dan juga fitur masih terbatas atau tidak ada grafik atau rekap total. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8C. Terima kasih.